Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Fil khabar anna a'rabiyan qala ya Rasulullah man yali hisab al-khalq. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala huwa bi nafsihi. Qala na'am. Fatabassama al-a'rabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma dhahikta ya a'rabi. Faqala innal karima idza qadara afa wa idza hasaba samaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqal a'rabi ala la karima akram min Allah huwa akramul akramin. Di dalam khabar diceritakan ada seorang a'rabi, orang dusun pelosok. Orang dusun pelosok ini hatinya polos, hatinya itu bersih, gampang dibodohi dulu. Kalau sekarang orang kota pun gampang dibodohi, sekalipun yang bertitel, apalagi yang nggak bertitel dari dusun. Ini yang dari dusun dulu itu polos-polos, kalau dibodohi itu gampang. Kalau sekarang kan jangankan yang di dusun, apalagi yang di dusun gitu loh, mudah dibodohi. Kalau nggak bisa dibodohi ya diancam gitu aja, beres, selesai. Mari. Lah ini Arab ini karena orang dusun, tanya ke Rasulullah. Kebanyakan memang mereka ini ceplas-ceplos itu. Apa yang mereka dengar, mereka nggak nunggu besok, nggak nunggu nanti, langsung tanya ke Nabi. Apapun itu. Dan dari mereka ini banyak yang dapat menggembirakan kita, menyenangkan kita. Kalau kita bisa senang dengan itu, apalagi zamannya sahabat saat itu. Seperti hadis almar'u ma'aman ahab. Arabi ngomong, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan kiamat? Kayak nantang. Dia nggak nantang, tapi dia menginginkan sesuatu dari pertanyaan itu. Katanya Rasulullah, ada talah, apa yang kamu siapkan? Karena pertanyaannya seperti nantang. Apa yang kamu siapkan? Katanya dia, ada tulah bikasrati siyam, wala bikasrati salah, wala bikasrati siyam. Aku nggak persiapkan untuk menghadapi kiamat itu dengan banyaknya sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi aku siapkan untuk menghadapi kiamat itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jawab almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dia cintai. Wah, gembira para sahabat. Tadinya sahabat itu jengkel. Cik, wanita mentakut kiamat. Kok hebat teman ini orang. Sahabat itu nggak berani, takut ini tanya kiamat. Tapi setelah mendapatkan jawaban itu, wah, diacungi jempol orang tersebut. Wah, dipeluk, dipuji sama para sahabat. Sama dengan ini gitu. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man yalil hisab al-khalaq? Siapa yang nanti melakukan hisab kepada makhluk ini? Yang menghisab makhluk itu nanti siapa? Kita ini nanti total-totalan dari perbuatan kita semasa hidup itu dengan siapa? Kalau gambaran kita kan ada malaikat. Kalau ada malaikat, ya mungkin tugas itu diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Karena makhluk ini banyak dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Ada yang hisabnya pendek, ada yang hisabnya panjang. Lah kalau hisabnya panjang dengan banyaknya orang juga butuh waktu yang lama. Lah itu dipikir, siapa nanti yang hisab? Kalau satu orang, wah antrinya panjang. Kapan selesainya? Kalau kita dapat nomor 1 enak, kalau kita dapat nomor antrian akhir, waduh, dipikir. Hanya ngomong, ya Rasulullah siapa nanti yang hisab makhluk ini? Dijawab oleh Rasulullah, Allah tabaraka ta'ala, Allah.
Dipastikan Allah sendiri atau yang lain. Ya Allah sendiri. Senyum Arabi. Kalau yang menghisap itu yang lain, kalau di dunia ini ya, kalau menghisap yang lain, itu kan lebih ringan, lebih mudah. Bukan bosnya langsung misalnya, pegawai, itu kan masih enak. Kalau ada kurangnya atau ada ini masih bisa lobby-melobi kan gitu. Tapi kalau sama Allah, nggak bisa kita. Sama malaikat, wah nggak bisa. Malaikat menjalankan apa yang diperintahkan, nggak mungkin bisa kita lobby. Malaikat, nek sak menit tok malaikat, coba lolos dalam malaikat. Tak kayak iki, tidak bisa. Karena malaikat itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, nggak mungkin melanggar. Nggak mungkin melanggar. Lah kalau di dunia enak sama pegawai daripada sama bos atau atasan. Enak sama pegawai kalau di dunia. Tapi kalau kita, di akhirat nanti lebih enak sama Allah ketimbang sama malaikat. Kenapa? Kalau malaikat tanpa ampun. Wes, ini hukuman. Tidak ada kemudian diringankan, diloloskan, nggak ada. Tapi kalau Allah, enak. Makanya Arab ini senyum. Mestinya seperti takut gitu loh. Karena apa? Langsung bos ini. Langsung atasan ini. Mestinya takut. Tapi Arabi ini senyum. Rasulullah tanya, "Mimma dhahikta ya Arabi?" Dari apa kamu tertawa ini? Dari apa kamu tersenyum? Katanya Arabi, "Innal karim idza qadara afa wa idza hasaba samaha." Sesungguhnya yang mulia atau zat yang maha mulia, kalaupun mampu dia menyiksa, mengazab, tapi dia bisa memaafkan. Kalaupun dia menghisap, mungkin akan memberikan apa? Keringanan, kortingan. Ya wis, gak apa-apa. Ngenteng, kenapa? Yang memiliki. Yang memiliki itu kan mau ada kurangnya, dilihat kurangnya itu nggak mempengaruhi keuntungan, gak apa-apa wis. Ini ya, pegawai misalnya. Dia harus nyetor ke majikan. Ada kurangnya dari penjualan. Ngamuk. Kok kurang iki? Kok iso? Wah, panjang. Tapi kalau majikannya sendiri yang menjual, kemudian si ada kurangnya duit, apakah anu? Ya enggak, apa kurangnya sama ini. Atau dinyang misalnya majikannya sendiri ngenyangnya. Ya. Dihitung itu sama majikannya. Ya apa wis? Dengan harga segitu, tidak apa. Nah, sama dengan Allah. Oh, masih bisa ditoleransi, apa wis. Nah, dimaafkan sama Allah. Katanya Rasulullah, "Sadaqal Arabi," benar Arabi ini. Benar Arabi. "Ala la karim akram minallah wa akramul akramin." Ketahuilah tidak ada yang mulia melebihi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat maha mulia. Hukiya an Muhammad bin al-Munkadir annahu hajja 33 hajjah. Falamma kana fi akhir hajjaha qala wa huwa fi Arafat, "Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfah. Fawahidatun an fardhi wa thaniya an abi wa thalitha an ummi. Wa ushiduka ya Rabb anni wahabtu 30 liman waqafa bimawqifi hadha wa lam tataqabbal minhu." Falamma dafa'a min Arafat ay rahala anha wa faraqaha nudiya ya ibnal Munkadir atatakarramu ala man khalaqal karama wal jud wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Diceritakan dari seorang ulama yang bernama Muhammad Ibnul Munkadir. Beliau ini melaksanakan haji 33 kali. Hajinya 33 kali. Lah ketika di haji yang terakhir,
dalam kehidupannya, haji terakhir dalam kehidupannya, atau haji yang ke-33, ketika beliau wukuf di Arafah, bermunajat kepada Allah. Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfah. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku ini telah wukuf di tempat ini 33 kali. Yang mana 33 kali itu, yang satu adalah kewajibanku menjalankan salah satu daripada rukun Islam. Yang kedua, aku melaksanakan untuk membadali atau menghajikan atau menghadiahkan haji untuk orang ayahku. Yang ketiga kali untuk ibuku. Jadi kewajibannya sendiri sudah dijalankan. Kemudian haji yang kedua untuk membadali ayahnya atau menghadiahkan pahala hajinya untuk ayahnya. Yang ketiga membadali ibunya atau menghadiahkan hajinya untuk ibunya. Lalu beliau berkata, wa ushiduka, dan aku bersaksi, aku menyaksikan ini semuanya kepadamu, ya Rabb, anni wahabtu 30, aku hadiahkan yang 30, liman waqafa bimauqifi hadza, untuk orang yang wukuf di tempat ini, yang mana orang-orang yang wukuf di tempat ini itu yang tidak engkau terima. 3 untuk aku, untuk ayahku, untuk ibuku. Yang 30 aku hadiahkan pahalanya kepada mereka yang wukuf tapi enggak engkau terima. Wukufnya atau hajinya. Jadi loman ini ya, dermawan itu kepada orang-orang yang tidak dikenalnya, yang mana mereka melaksanakan ibadah haji atau wukuf yang tidak diterima oleh Allah karena mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang ya, oleh Allah atau oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, falamma dafa'a min Arafat, ketika akan meninggalkan Arafah, ketika akan pergi dari Arafah, ada suara. Yang mana suara tersebut menyapa, ya Ibnul Munkadir, memanggil dia, wahai Ibnul Munkadir. Atatakarram ala man khalaqal karam wal jud, apakah kamu ingin bermurah kepada orang yang menciptakan kemurahan dan kedermawanan? Apakah kamu mau bermurah kepada yang menciptakan kemurahan dan kedermawanan? Menghadiahkan 30. Saya bermurah atau berdermawan kepada orang-orang yang enggak terima. Lah, kamu ini mau bermurah atau berdermawan kepada orang yang menciptakan kemuliaan dan kedermawanan. Wa izzati wa jalali, katanya Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku, laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Demi kemuliaanku, aku telah mengampuni orang yang wukuf di Arafah sebelum aku menciptakan Arafah 1000 tahun. Jadi kayak apa? Nah, jangan sok gitu, kayak kasarannya jangan sok untuk menghibahkan 30 hajimu atau wukufmu di Arafah untuk mereka, sedangkan aku sudah mengampuni sebelum aku menciptakannya. Jadi jangan mancing kamu untuk aku mengampuni, sedangkan aku sudah mengampuni sebelum kamu mancing. Jadi sebelum kamu menghadiahkan sudah aku berikan, kamu sok mau ngasih hadiah. Jangan sok memberikan hadiah kepada orang yang sudah memberikan hadiah. Nggak lucu kan gitu? Nggak lucu. Kemudian ini cerita sudah kita ceritakan tentang Rasulullah mengutus seseorang kepada Wahsy untuk masuk Islam. Yang sudah kita ceritakan. Tapi kita ulang untuk ya, karena dicatat di bab ini juga.
Ada satu orang yang diutus, satu sahabat oleh Rasulullah diutus untuk datang kepada Wahsy. Wahsy ini dulu bayaran, pembunuh bayaran. Dia titis. Kalau untuk memanah atau menombak itu titis. Selalu kena. Yang di ibarat kalau pistol itu, kalau yang siapa yang ditembak pasti kena, nggak pernah meleset. Kalau sekarang bahasanya kalau untuk senjata itu kan sniper. Lah, pernah disewa oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dan saudara susunnya Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib di peperangan Uhud. Nyewa Wahsy karena Hindun ini jengkel. Ayahnya dan saudaranya mati, diantaranya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah di peperangan Badr. Lah dendam itu lengket di hatinya Hindun. Nah, memang dendam ini bisa dimiliki oleh siapapun, tapi kalau ada di dalam perempuan lebih susah hilangnya daripada di laki-laki. Namun karena jengkelnya dengan Hamzah, nyewa Wahsy. Tugasnya hadir di peperangan Uhud bukan untuk yang lain, tapi hanya untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Kalau dari kedekatan nggak mungkin bisa, sudah harus dari kejauhan. Kalau dari dekatan akan mati nih sama Sayyidina Hamzah. Makanya nyewa Wahsy untuk apa? Melempar tombak atau mana? Terkena sampai meninggal Sayyidina Hamzah di peperangan Uhud. Itu Wahsy. Dan intinya bukan hanya Sayyidina Hamzah yang dibunuh. Ada beberapa orang yang sebelumnya yang sudah dibunuh. Itu dari membunuh, belum dari kemaksiatan yang lain. Lah Rasulullah ini memerintahkan seseorang sahabatnya untuk mengajak Wahsy ke Islam. Diutus. Ketika datang orang tersebut kepada Wahsy, nah, sampaikan kepada Muhammad, katanya Wahsy. Bagaimana dia memerintahkan atau membuat aku masuk Islam, sedangkan dalam agamanya orang yang membunuh orang lain atau melakukan kemusyrikan, berzina, itu adabnya dilipat gandakan di hari kiamat dan akan abadi di dalam neraka. Dan aku sudah melakukan itu semuanya. Membunuh, zina, musyrik. Aku diazab selama-lamanya. Dosaku berlipat ganda di dalam agamanya Muhammad. Kira-kira ada nggak kelonggaran, keringanan untukku supaya nggak diazab double dan juga tidak masuk siksaan selama-lamanya? Hanya diturunkan oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Mereka yang membunuh, mereka yang berzina, mereka yang melakukan kemusyrikan, kalau bertobat, beriman, lalu melakukan amal soleh, nggak akan disiksa oleh Allah dan tidak akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Artinya apa? Siksaan tidak akan berlipat ganda dan juga tidak akan abadi di dalam neraka. Karena apa? Dia sudah bertobat, beriman dan beramal soleh. Datang ke Wahsy menyampaikan. Katanya Wahsy, berat itu. Itu syarat yang berat. Tobat, menjauh dari kehidupanku yang biasanya seperti itu. Menjauh, sulit. Kenapa? Enak biasanya. Bisa gini, bisa gitu, kemudian suruh tobat. Wah, berat. Malah kemudian suruh amal soleh. Wah, susah. Mungkin aku nggak mampu itu. Nggak mampu aku. Ada nggak yang lain? Syarat yang lain? Hanya turun ayat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa diampuni. Kecuali kesyirikan yang tidak diampuni. Apapun dosanya diampuni. Kecuali syirik. Disampaikan ke Wahsy. Aku masih
srek gitu. Masih ada ganjalan. Aku diampuni atau enggak, aku masih belum tahu. Diampuni dosa-dosa selain syirik. Lah, aku nggak tahu diampuni atau tidaknya. Masih belum pas untukku. Ada lain nggak? Ada yang lain nggak? Sampai turun ayat lagi. Ya, turun ayat lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya, orang-orang yang sudah bergelimang dosa, jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah. Allah mengampuni semua dosa. Kalau tadi kan ada pengecualian yang syirik. Kalau yang pertama pengecualian, kalau bertobat, beriman, beramal soleh, berat. Yang kedua lebih ringan, semua dosa selain syirik diampuni. Tapi masih kemungkinan diampuni, masih kemungkinan tidak. Nah, tapi kalau ini pasti sudah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hanya dengar ayat yang ketiga ini, Wahsy langsung disampaikan ke Wahsy, katanya langsung Wahsy masuk Islam. Bukan hanya Wahsy dan bersama komplotannya masuk ke Islam, sehingga orang-orang yang orang-orang Islam atau sahabat Nabi saat itu langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi lahu khassa amril muslimina amma. Ayat ini turun hanya untuk Wahsy saja atau untuk semua orang Islam ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, balil muslimina ammah, tapi untuk semua orang Islam. Ya, untuk semua orang Islam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya, menghapus kesalahan kita dan mengganti dosa dengan kebaikan, ya, mengganti keburukan dengan ibadah dan ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah. Alhamdulillahirabbil